Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ketemu kembali dalam hukum penanaman modal. Ini sesi ke-9 setelah kita melewati kemarin masa ujian tengah semester, dan beberapa mahasiswa sudah mengirimkan tugas pengganti ujian tengah semester. Kenapa demikian? Karena saya tidak memberikan ujian tertulis atau ujian bentuk apapun, tetapi menggantinya dalam sebuah paket tugas berupa video, supaya Anda lebih leluasa lagi mempelajari mata kuliah hukum, materi-materi mata kuliah hukum penanaman modal ini dengan rileks, gitu, agar Anda juga belum memiliki ruang yang leluasa buat mata kuliah yang lain. Tetapi saya mohon dengan sangat agar mahasiswa sekalian tidak juga mengabaikan materi-materi hukum penanaman modal ini. Karena kenapa kita tetap masukkan mata kuliah ini di dalam kurikulum yang baru ini, sebelum kita nanti melangkah juga ke dalam kurikulum yang sedang kita siapkan untuk mengakselerasikan dengan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mahasiswa sekalian, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang perizinan usaha. Di antaranya adalah perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dikenal dengan istilah PTSP. Dalam rangka menarik investor besar-besarnya di Indonesia, maka harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih komprehensif. Insentif tersebut adalah berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi para investor. Nah, mungkin kita sebelumnya atau kita sudah dihebohkan dengan masalah omnibus law, dan kalau itu kita melihat latar belakang atau argumen dari pemerintah bahwa omnibus law adalah sebuah terobosan dalam rangka memberikan penyederhanaan terhadap prosedur-prosedur perizinan, maka itu memang sudah merupakan hal yang patut dilakukan apabila kita berharap atau menginginkan bahwa negara kita itu menjadi negara yang diminati untuk sebagai objek untuk menanamkan modal buat investor-investor, khususnya investor besar dari luar negeri. Tetapi juga walaupun demikian, kita tetap tidak boleh mengesampingkan hal-hal yang penting lainnya, seperti kelestarian lingkungan, lalu juga tentang masalah ketenagakerjaan. Memang semua aspek yang berkaitan dengan itu juga tetap menjadi sorotan yang penting juga bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terobosan dalam rangka memberikan insentif terhadap calon-calon investor untuk bisa menanamkan modal di Indonesia. Nah, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Nah, perizinan walaupun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Karena izin adalah bukti penting secara hukum. Hal ini dibuktikan dengan penurunan investasi pada tahun 1993, di mana salah satu kendala investasi tersebut adalah karena pengurusan prosedur perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele. Dan
Indonesia memang dikenal sebagai negara yang sangat bertele-tele dalam prosedur perizinannya, sehingga perlu ada keinginan upaya-upaya dari pemerintah yang eh, sekarang berkuasa untuk memberikan sebuah terobosan regulasi dalam rangka melakukan penyederhanaan proses perizinan, walaupun tadi saya katakan bahwa tidak boleh juga menyampingkan hal-hal penting seperti lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, lalu aspek-aspek culture tidak boleh juga terganggu. Uh, Saudara-saudara sekalian, mahasiswa, bahwa terlalu bertele-telenya prosedur perizinan itu akan menimbulkan inefisiensi, khususnya bagi para pengusaha yang memang hitungan keuntungan atau profitnya itu sangat ketat sekali. Hitungan detik mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan sebaliknya hitungan detik dia bisa mengalami kerugian yang juga relatif besar. Nah, yang terjadi jika perizinan itu berbelit tapi terlalu panjang, maka secara otomatis juga akan membuat investor enggan melakukan atau berinvestasi di negara kita. Itu yang terjadi pada tahun 93, bahwa perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele itu menimbulkan inefisiensi. Lalu yang terjadi akibat perizinan berbelit dan terlalu panjang, itu ada kurang lebih sekitar 12 prosedur perizinan yang pengurusannya memerlukan waktu selama kurang lebih 150 hari sampai dengan 180 hari. Nah, lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang, rentang waktu yang dibutuhkan tersebut dan memakan waktu 2 kali lebih lama dibanding dengan negara-negara lain. Birokrasi yang panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkannya para investor untuk melakukan investasi dengan birokrasi yang panjang. Maka adanya biaya tambahan juga, serta juga banyak hal-hal yang merupakan juga hal-hal yang sudah dikenal oleh banyak sekali calon-calon investor, bahwa akibat dari birokrasi yang panjang tersebut juga menimbulkan implikasi-implikasi pungutan-pungutan liar, bahkan korupsi yang menjadikan investasi di Indonesia itu memiliki high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi, yang akan juga memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi feasible karena profit margin menjadi semakin kecil. Proses perizinan usaha, terutama yang terkait dengan investasi yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi ini, pada akhirnya akan menurunkan jumlah kegiatan investasi dan kegiatan wira swasta. Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkup investasi. Oleh karenanya, terdapat harapan pelayanan yang berkualitas tinggi, yaitu dapat memberikan pelayanan efisien, tepat waktu, dan terpercaya tentu saja, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para investor terhadap pelayanan yang diberikan. Mahasiswa sekalian, di samping itu juga tak kalah hal pentingnya bahwa ada faktor transparansi dalam proses perizinan, terutama untuk membangun kepercayaan publik, khususnya investor, dan juga koordinasi antara pemangku kepentingan. Untuk itu harus dibarengi dengan koordinasi dalam pemberian izin agar implementasi kemudahan dalam perizinan dapat terlaksana, yaitu adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai institusi yang terkait, baik dari pusat maupun sampai daerah, yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan penanaman modal tersebut. Koordinasi tersebut sangat penting, terutama dengan adanya otonomi daerah, bagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana pemerintah daerah telah mendapatkan
berlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan konflik. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait dalam hal perizinan. Bagi investor, tertib koordinasi tersebut memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Indonesia. Penertiban koordinasi tersebut itu meliputi sinkronisasi kewenangan dan tingkat kerjasama antar lembaga juga. Dalam rapat pembahasan RUU penanaman modal sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, Ketua BKPM waktu itu yaitu Pak Muhammad Lutfi menargetkan bahwa kendala pengurusan izin penanaman modal berusaha untuk dipangkas dan dipercepat. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 6 BKPM, waktu yang diperlukan untuk mengurus izin investasi adalah sebagai berikut. Lalu dibuatkanlah tabel, ya. Di antaranya formulir pendirian akte perusahaan itu dilakukan oleh notaris dalam waktu 7 hari. Lalu surat keterangan domisili dikeluarkan oleh pemerintah daerah, itu rentan waktunya sekitar 10 hari. Lalu pendaftaran NPWP melalui kantor pelayanan pajak itu waktunya 14 hari. Pembukaan rekening perusahaan melalui bank, ya, itu kurang lebih waktunya 4 hari. Pembayaran registrasi pengesahan badan hukum di Kemenkumham itu 1 hari. Pengesahan badan hukum yang tadi itu pembayaran registrasi pengesahan badan hukum, sedangkan pengesahan badan hukumnya itu sampai bisa 75 hari. Lalu pendaftaran perusahaan di kantor perdagangan itu memakan waktu 15 hari. Permohonan untuk pengumuman dalam berita negara itu melalui sekretariat negara 2 hari. Surat izin usaha perdagangan dari dinas perdagangan itu kurang lebih memakan waktu 14 hari. Pendaftaran tenaga kerja di Disnaker itu membutuhkan waktu juga sekitar 14 hari. Lalu pengurusan jaminan sosial tenaga kerja pada jam sostek itu memakan waktu juga 14 hari. Sedangkan pengurusan surat izin di daerah diantaranya ada izin lokasi sampai 30 hari, izin prinsip 27 hari, izin lingkungan 43 hari, izin mendirikan bangunan 35 hari, izin gangguan atau noise 25 hari, izin keselamatan kerja 16 hari. Nah, Anda bisa bayangkan sedemikian panjang proses orang atau pihak-pihak yang para investor ini akan menanamkan modal untuk berinvestasi di Indonesia. Kaitan dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, juga akibat dari diberikan kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan otonomi daerah juga. Itu memakan waktu juga prosedur di daerah. Sehingga dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modal di Indonesia, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan, serta mengimplementasikan konsep one-stop service center. Pendekatan pelayanan satu pintu atau pelayanan perizinan di bidang penanaman modal merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik di bidang perizinan, untuk meningkatkan dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum. Walaupun mungkin Anda juga berargumen apa yang sedang terjadi sekarang melalui PTSP, pelayanan perizinan melalui satu pintu, juga tetap masih ada oknum-oknum yang mengambil pungutan liar, lalu juga ternyata masih aplikasinya masih belum, karena sudah juga didukung oleh aplikasi, akan tetapi juga para operatornya juga belum mahir dalam menggunakan aplikasinya, dan itu adalah sebuah proses saja.
bahwa tidak serta-merta perubahan ini juga seperti semudah membalikan telapak tangan, tetapi ada upaya-upaya mengarah ke sama. Bahkan di pemerintahan sekarang ini yang memang menghadapi era di mana era digital itu sangat cepat, ya. Sehingga pemerintah juga harus melakukan akselerasi terhadap teknologi, sehingga teknologi ini dapat juga dikembangkan dalam rangka memberikan sebuah konsep atau prosedur perizinan yang lebih efektif dan efisien. Konsep pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang tadi saya sampaikan itu telah diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di dalam pasal 25 ayat 4 dan 5, lalu pasal 26 yang berbunyi di antaranya pasal 25 di ayat 4, perusahaan penanaman modal yang melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ketentuan lain dalam undang-undang. Lalu di ayat 5-nya, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Lalu di dalam pasal 26-nya, ayat 1 mengatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal. Yang kedua, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten kota. Lalu yang ketiga, ayat ketiga, ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Presiden. Mengenai pelayanan terpadu satu pintu diatur lebih lanjut dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Itu sekali lagi dalam Perpres nomor 27 tahun 2009 dan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara penanaman modal. Itu dalam Perkap BKPM nomor 12 tahun 2009. Lalu pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, junto pasal 1 ayat 4 Perpres nomor 27 tahun 2009, junto pasal 1 ayat 5 Perkap BKPM nomor 12 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tentang penanaman modal, tujuan PTSP adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi mengenai penanaman modal. Lalu lebih lanjut juga mengenai tujuan PTSP menurut pasal 3 Perpres 27 tahun 2009 disebutkan bahwa PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non-perizinan. Ruang lingkup dari PTSP di bidang penanaman modal adalah mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. PTSP dilaksanakan dengan memenuhi asas sebagaimana disebut dalam pasal 2 Perpres nomor 27 tahun 2009 yaitu asas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas akuntabilitas, azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dan azas efisiensi berkeadilan. Mengenai penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah dilaksanakan oleh BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal tersebut, maka Kepala BKPM
BKPM mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri Teknis atau Kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang merupakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal. Lalu Menteri Teknis atau Kepala LPND, Gubernur atau Bupati Wali Kota yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal dapat menunjuk atau penghubung dengan BKPM. Nah, pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang tersebut kepada Kepala BKPM ditetapkan melalui peraturan Menteri Teknis atau Kepala LPND yang memuat pemberian hak substitusi kepada Kepala BKPM. Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Kepala LPND untuk mendapatkan perizinan dan non-perizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan. Sedangkan penunjuk penghubung kepada Menteri Teknis atau Kepala LPND, Gubernur atau Bupati Wali Kota ditetapkan Menteri Teknis atau Kepala LPND, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang termuat di dalam pasal 6 dan 7 Perpres nomor 27 tahun 2009. Mahasiswa sekalian, bahwa di dalam pasal 8 Perpres nomor 27 tahun 2009, urusan pemerintah atau pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala BKPM itu diantaranya penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi. Lalu urusan pemerintahan di bidang penanaman modal meliputi penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko yang kerusakan lingkungan yang tinggi. Lalu penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi. Lalu penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Lalu yang kelima, penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain yang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain. Lalu juga bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. Nah, terkait pelaksanaan PTSP ini di bidang penanaman modal, maka ketentuan pasal 14 Perpres nomor 27 tahun 2007 menyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan izin dan non-perizinan di bidang penanaman modal diajukan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai kewenangannya yang dapat disampaikan secara manual atau elektronik melalui SPI PISE. Dalam pelaksanaan PTSP juga dilaksanakan dengan menerapkan sistem pelayanan informasi dan sistem perizinan integrasi secara elektronik yang disingkat SPI PISE, yaitu sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi atau BKPM dengan kementerian atau LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan. Lalu PDPPM dan PDKPM juga mengenai SPI PISE ini juga diatur lebih lanjut di dalam Perka BKPM nomor 14 tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Mahasiswa sekalian, BKPM membangun dan mengelola SPI PISE ini terdiri atas sistem informasi atau sistem otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal. Lalu juga yang kedua adalah informasi penanaman modal. Sistem otomasi elektronik mencakup aplikasi otomasi proses kerja atau bisnis proses, lalu pelayanan perizinan dan non-perizinan. Sedangkan informasi penanaman modal terdiri dari informasi publik, meliputi informasi penanaman modal yang dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses, sekurang-kurangnya mengenai potensi peluang penanaman modal, lalu juga daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Lalu jenis persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen, dan setiap proses biaya dan waktu pelayanan. Lalu tata cara layanan pengaduan penanaman modal, lalu peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keterbukaan informasi publik. Demikian rekan mahasiswa sekalian, bahwa prosedur yang dulunya
apa bertele-tele, panjang, lalu menyedot atau apa eh, menjadi sebuah masalah bagi para investor karena selain juga bertele-tele lalu memerlukan waktu yang panjang juga kadang menimbulkan biaya yang terlalu tinggi. Maka upaya-upaya dalam rangka melakukan penyederhanaan supaya prosedur perizinan penanaman modal ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien, lalu relatif lebih bersih atau lebih aman daripada pungutan-pungutan liar bahkan korupsi, maka banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan itu, termasuk juga didukung dengan kemajuan teknologi informasi. Bahkan eh, tidak hanya dalam hal perizinan terkait dengan penanaman modal saja, sudah mengarah pada hampir semua pelayanan publik itu sudah dilakukan dengan menggunakan sistem uh, terpadu satu pintu ini, lalu juga sudah didukung juga oleh teknologi informasi. Kita harus menyadari bahwa proses ini tidak semudah itu, tidak semudah bahwa ada alih teknologi, ada perubahan dari yang biasa manual menjadi digital, lalu tidak ada kendala gitu. Di sana sini masih banyak sekali kendala, baik kendala teknis berupa aplikasinya atau mungkin jaringannya karena harus menggunakan juga jaringan internet. Lalu juga yang paling penting adalah juga para operatornya yang juga harus memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup memadai untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi informasi yang diharapkan akan memberikan dukungan yang baik terhadap proses penyederhanaan proses perizinan ini. Demikian bahasan materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat Anda cerna. Paling tidak Anda sudah terdorong untuk membuat kajian, membuka lagi literatur terkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Kalau kita diskusikan di dalam WA Group atau sekarang sudah boleh membuka kelas secara offline, Anda silakan usul untuk bertemu secara offline. Jangan sampai yang sudah kita sediakan atau kita jadwalkan secara offline, tetapi Anda juga tidak bisa menghadirinya karena alasan sedang dalam waktu kerja, lalu juga kita sudah pindahkan menjadi kelas offline sore hari juga tetap masih sedikit sekali mahasiswa yang bisa hadir, atau mungkin Anda sudah terlalu nyaman dengan sistem pembelajaran secara online ini. Menurut saya sih tidak jadi persoalan. Yang penting bahwa Anda berhasil mampu menggali apa yang menjadi target capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.